Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas laptop terbaru dari XP Spectre X360 yang memiliki spesifikasi terbaru juga dari Intel dengan Core i7 Ice Lake plus IGP atau Integrated Graphics Card menggunakan Intel Iris Plus. Dan kesimpulannya versi DKID, laptop ini adalah laptop yang hampir sempurna dan laptop terbaik yang pernah saya review. Oke, jadi cukup segitu bercanda guys. Kesimpulannya saya taruh di awal dan kesimpulannya adalah ini adalah laptop yang hampir sempurna. Kenapa hampir? Ada dua alasan. Yang pertama karena kesempurnaan yang hakiki itu hanya milik Tuhan atau Allah yang Maha Esa. Dan alasan yang kedua akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi kenapa laptop XP Spectre ini menurut saya hampir sempurna? Saya kutip dari Tom Hardware, ada beberapa laptop yang memenuhi standar Project Athena. Dan XP Spectre X360 ini adalah salah satunya. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu kode name Project Athena, intinya Project Athena ini adalah sertifikasi yang dibuat oleh Intel untuk memaksa produsen-produsen laptop membuat laptop yang sesuai dengan standarisasi Project Athena ini. Contohnya misal kalau di Indonesia kalian pasti sering dengar yang namanya adalah istilah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sama seperti itu, cuman untuk laptop yang bisa memenuhi standar Project Athena ini syaratnya itu berat banget. Dan menurut saya laptop yang sudah memenuhi standar Project Athena itu adalah laptop yang hampir sempurna. Nah, di video kali ini kita akan mereview XP Spectre X360 ini dengan pendekatan yang berbeda dari biasanya, yaitu pendekatan dengan syarat-syarat standarisasi Project Athena. Ada 6 syarat berat agar laptop itu bisa memenuhi standar Project Athena. Kita cek dulu dari poin form factor atau casing. Syarat dari segi form factor adalah Ultra SIM 2-in-1 atau clamshell, kemudian untuk dimensinya 12-15 inch dengan resolusi Full HD atau lebih, kemudian harus 3-side narrow bezel, kemudian backlit keyboard, precision touchpad, touchscreen, dan juga sudah support dengan pen. Syarat form factor ini XP Spectre ada semua. Pertama karena dia adalah X360, berarti dia adalah tipe laptop convertible 2-in-1 yang bisa menjadi tablet. Untuk dimensi layarnya 13,3 inch dengan resolusi Full HD, panelnya IPS touchscreen dengan Corning Gorilla Glass yang memiliki 400 brightness nits, jadi tinggi banget brightness nitsnya, dan juga 100% sRGB. Kemudian nggak hanya support dengan pen, tapi di dalam paket pembeliannya kalian juga akan mendapatkan eksklusif pen dari XP. Nah, dengan spesifikasi seperti ini buat kalian yang mungkin adalah editor, entah sebagai video maker atau graphic designer, 400 brightness nits dan juga 100% sRGB ini bakalan bener-bener membantu banget untuk workflow kalian. Karena dari segi kualitas warna gambar udah sangat tajam, dan karena brightness nitsnya ini tinggi, kalian nggak perlu khawatir kalau kalian menggunakan laptop ini di luar ruangan karena masih akan terlihat dengan jelas. Kemudian kalau Intel hanya mensyaratkan 3-side narrow bezel, tapi XP nggak mau tanggung-tanggung dengan 4-side narrow bezel atau 4 sisi bezel yang tipis. Karena kalau kalian lihat di keempat bezelnya ini bener-bener tipis dengan 90% screen body to ratio, tapi meskipun setipis ini, XP tetap memberikan webcam di frame atasnya plus infrared atau IR kamera. Kemudian syarat form factor lain adalah backlit keyboard yang tentu aja udah ada di XP Spectre. Sayangnya Intel tidak memberi standar kalau keyboardnya itu harus nyaman gitu ya. Padahal keyboard dari Spectre ini rasanya udah nyaman banget. Feelnya tactile, solid, sama sekali nggak kerasa murah dan sangat responsif. Kalau untuk touchpad dari Spectre yang generasi sebelumnya, touchpadnya udah presisi banget dengan Windows Precision Driver yang feel touchpadnya menurut saya juga udah sangat nyaman. Klik kiri dan kanannya travel distance-nya itu pas dan sangat responsif. Syarat lain adalah always fast, reliable, connected atau harus cepat dan selalu bisa diandalkan koneksinya. Dengan syaratnya harus ada Wi-Fi 6 dan juga Thunderbolt 3. Nah, dari segi konektivitas, XP Spectre X360 dengan nama lengkap XP13AW0004AU ini memiliki Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5, dan dari segi port I/O, XP Spectre di sebelah kanannya terdapat charging port Type-C yang letaknya di pojok, kemudian ada USB Type-C Thunderbolt 3, kamera privacy shutter, dan juga slot mini SD card. Di sebelah kirinya terdapat jack audio dan USB 3.0, dan karena port I/O-nya ini minim, XP juga memberikan dongle secara gratis di dalam paket pembeliannya. Jadi buat kalian yang mungkin butuh port tambahan, dongle ini bakalan berguna banget. Syarat lain adalah Adaptive Intelligence yang syaratnya adalah Far Field Voice Service, OpenVINO AI, dan juga WinML support. Nah, XP Spectre juga sudah memiliki syarat ini. Yang pertama untuk voice service, Spectre sudah pre-install dengan Alexa, XCY, ExpressVPN, dan software-software gratis lain yang bisa kalian cek di XP Jumpstart. Kemudian syarat keempat adalah performance dan responsiveness, yang maksudnya performanya harus tetap responsif meskipun tidak dalam kondisi dicas.
Pertama, dari segi performance, minimal speknya adalah seperti yang tertulis di sini, dan XP sepertinya memang tidak mau hanya memenuhi syarat minimal dari Intel. Karena untuk spesifikasinya, XP Spectre X360 ini memiliki Intel Core i7 Ice Lake 1065G7 dengan 4 core 8 thread dengan base clock 1,3 GHz yang bisa di-boost sampai 3,9 GHz. Dan untuk IGP-nya atau Integrated Graphic Card menggunakan GPU terbaru dari Intel, yaitu Intel Iris Plus. Memori RAM-nya 16 GB LPDDR4 dengan speed 3200 MHz. Untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe generasi ketiga dengan kapasitas yang besar banget, yaitu 1 TB dengan speed yang juga kenceng banget, sekitar 3000 Mbps. Tapi Intel tidak hanya memandang spesifikasi, tapi secara performa juga harus tetap stabil meskipun dengan kondisi tidak dicas atau on battery. Jadi sekarang kita tes dulu menggunakan Sensebench R15 dengan kondisi plug-in atau kondisi dicas. Lalu nanti kita akan tes juga dengan kondisi tidak dicas atau on battery. Dan hasilnya di running pertama Core i7 Ice Lake dari Spectre mendapatkan skor yang cukup tinggi untuk prosesor low power atau seri U dengan skor 714 CB. Di running keduanya malah nambah dengan skornya itu 724 CB. Di running ketiga sampai ke-8 mulai turun tapi nggak banyak, sekitar 680-an CB. Di running ke-9-nya naik lagi menjadi 712 CB. Nah, sekarang kita coba tes kalau kondisi on battery atau kondisi tidak dicas. Dan hasilnya masih cukup oke. Dengan skor running pertamanya itu 593 CB, running keduanya 565, running ketiganya 573 CB, dan tes ini juga sudah kita tes sebanyak 10 kali, dan average CB atau average score-nya mendapatkan di angka sekitar 500-an CB. Sekarang kita coba lagi on battery, tapi dengan mode power saving atau mode mentok kirinya baterai yang ada di pojok bawah kanan itu, dan hasilnya juga masih cukup oke dengan skor 381 CB. Yang skor ini adalah skor Core i3 generasi ke-10 dengan mode best performance dan kondisinya dicas. Nah, jadi dari segi performance and responsiveness, menurut saya udah jauh di atas minimalnya syarat dari Project Athena. Sekarang kita coba tes untuk rendering di software Adobe Premiere Pro dan juga menggunakan template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di DKID. Dan hasilnya Core i7 generasi 10 Ice Lake di tuning hardware-nya XP Spectre X360 ini berhasil merender template yang kita beli dengan durasi waktu 1 menit 20 detik. Dan ini adalah hasil yang cukup cepat karena kemarin kita nge-review CPU seri H yaitu Core i7 generasi ke-9, hasilnya itu 1 menit 16 detik dan ini 1 menit 20 detik. Jadi menurut saya ini adalah CPU low power yang cukup GGWP. Sebenarnya XP Spectre X360 ini adalah laptop ultra SIM convertible yang disegmenkan kepada pebisnis dan juga user yang butuh laptop tipis dan ringan dengan premium look. Tapi karena saya penasaran dengan performa Iris Plus ini, jadi sekarang kita tes gaming juga. Pertama kita coba di game yang ringan dulu, yaitu game CSGO dengan settingan XD 1280x720 dengan grafiknya medium, dan hasilnya Intel Iris mendapatkan average FPS yang sangat playable di angka average 60-an FPS dengan suhu yang relatif dingin, yaitu di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke game yang cukup berat, yaitu PES 2019 dengan settingan 1280x720 XD juga, dan hasilnya juga mendapatkan average FPS yang cukup tinggi dengan 50-50an FPS dengan suhu max load yang juga relatif dingin di bawah 80 derajat Celcius. Sekarang kita paksa ke game AAA yang cukup berat, yaitu Battlefield 5. Tapi di sini sebenarnya jelas nggak kuat, cuman saya penasaran aja nih. Suhu max loadnya ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama dan game yang cukup berat ada di berapa Celcius sih? Dan di game Battlefield 5 ini kita menggunakan settingan 1280x720, grafiknya low, dan hasilnya cukup oke. Si Intel Iris ini performanya ada sedikit di atas Vega 10 dengan average FPS-nya di game ini ada di 25-28 FPS. Meskipun nggak playable, tapi mengingat ini adalah IGP atau Integrated Graphic Card, menurut saya performanya sangat oke. Dan untuk suhu max load-nya juga masih tetap dingin di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke syarat lain, yaitu ready to go before you are, atau laptopnya ini udah siap padahal kalian belum. Dan syaratnya adalah modern connected standby atau lucid sleep, yang maksudnya ketika laptop ini nge-sleep atau mode standby, laptopnya masih bisa bekerja. Jadi koneksi wifi-nya itu masih nyambung, chat-chat Skype masih masuk, email juga masih masuk. Kemudian ada biometric login entah dengan fingerprint atau infrared kamera, dan bangun dari tidur itu harus kurang dari 1 detik. XP Spectre ini memiliki speed SSD sekitar 3000-an Mbps lebih. Jadi kalau masalah wake from sleep, ini ibaratnya SSD Spectre adalah air, dan kalau Spectre-nya susah bangun, tinggal disiram oleh SSD-nya dan pasti bangun kurang dari 1 detik. Kemudian kalau untuk security login tadi, Spectre punya dua-duanya, yaitu fingerprint dan juga IR atau infrared kamera. Untuk masalah masih connected ketika standby dan sleep, Spectre ini juga udah bisa. Jadi tinggal standar terakhir yang akan kita bahas, yaitu worry free battery life, atau nggak usah khawatir tentang daya tahan baterai. Dengan syaratnya
yang sangat berat, yaitu 16 jam video playback, 9 jam real use dengan wifi dan juga benar-benar digunakan untuk multitasking. Kemudian juga harus fast charging, setengah jam ngecas itu harus bisa digunakan selama 4 jam penggunaan. Dan kita bahas syarat ini sambil kita bongkar spek tree-nya untuk mengetahui dimensi baterai, penampakan motherboard, dan bagian apa saja yang bisa di-upgrade. Nah, di dalamnya terdapat dual fan dan juga dual heat pipe, jadi meskipun menggunakan CPU low power dengan TDP 15 watt, XP tetap berusaha memaksimalkan sistem fan-nya, karena panas memang musuh terbesar dari sebuah laptop, karena kalau panas baterainya akan boros, kadang thermal throttling, dan akhirnya performanya menurun dan berbagai hal. Dan untuk baterainya ini secara dimensi udah gede banget, hampir separuh dari ukuran motherboard, dengan spesifikasinya cukup tinggi juga, yaitu 60,76 watt hour battery. Dan ketika saya tes untuk video playback tanpa koneksi wifi atau videonya ini berada di dalam SSD dengan tingkat brightness 50% yang berarti sekitar 200 nits, dengan tingkat volume 15% bisa bertahan seharian penuh. Saya start jam 9 pagi dan besoknya lagi jam 7 pagi masih sisa 15%. Jadi bisa bertahan sekitar 22 jam lebih. Kemudian untuk digunakan real performance dengan koneksi wifi, saya gunakan untuk YouTubean sambil research tentang project Athena ini dengan settingan yang sama. Baterainya bisa bertahan sekitar 15 jam lebih. Kemudian kalau untuk fast charging, ketika saya charge dari 20% ke 50%, itu butuh sekitar 1,5 jam. Dan 50%-nya XP ini kalau syarat dari Athena hanya 4 jam, saya rasa masih sisa banyak banget. Kemudian untuk apa saja yang bisa kalian upgrade, nggak ada sih. Untuk RAM-nya udah besar juga, 16 GB, jadi menurut saya nggak perlu di-upgrade. Mungkin kalau kalian sultan, kalian bisa ganti SSD-nya dengan kapasitas yang lebih besar menjadi 2 TB, yang menurut saya juga nggak perlu-perlu banget. Kemudian untuk speakernya berbeda suaranya dengan XP Pavilion Gaming. Meskipun sama-sama disertifikasi oleh Bang & Olufsen, suaranya itu lebih enak XP Spectre ini. Dengan suaranya itu high clarity atau suaranya itu jelas meskipun kenceng, nggak cempreng, dan bassnya sangat empuk. Kira-kira seperti ini suaranya. Nah, dengan semua standarisasi dari Project Athena ini checklist atau semuanya ada di XP Spectre ini, kesimpulannya sudah saya sebutkan di awal tadi kalau laptop ini adalah hampir sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena sekali lagi kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan dengan kualitas dan juga performa yang hampir sempurna ini, berapa sih harga dari XP X360 yang mempunyai nama lengkap XP13 AW0004TU ini? Untuk harganya ini sekitar 24.800.000 atau 25 juta. Terdengar mahal? Sebentar. Ini adalah Spectre, dan Spectre ini adalah line up tertingginya Ultrabook di merek XP atau Hewlett Packard. Untuk Spectre yang generasi sebelumnya saja, dengan Core i7 generasi ke-8 dan SSD 512, harganya itu sekitar 24 juta. Dan dengan harga sekitar 24.900.000, selisih 900, kalian akan mendapatkan SSD dengan 1 TB NVMe plus spesifikasi yang lebih tinggi sekarang, yaitu Intel Core i7 generasi ke-10 plus Intel Iris Plus. Jadi kalau secara nilai atau value mungkin memang terdengar mahal, tapi kalau misalkan kalian mau lihat dari segi pandang apa yang kalian dapat, menurut saya sih ini worth it. Ya kalau dibilang murah enggak, cuman masih worth it. Karena kalau kalian udah punya line up tertingginya XP, yaitu XP Spectre ini, misalkan kalian meeting dengan klien atau dengan brand, 90% kerjasama kalian itu pasti akan deal. Jadi prestige atau value kalian pasti akan nambah. Kalau misalkan kalian deal-dealan dengan brand dengan harga mungkin seratusan juta, kemudian kalian bawa laptop yang harganya 4 jutaan yang desainnya biasa aja, ya namanya negara Indonesia, ya pasti ada nanti kayak istilahnya itu, ini beneran bisa ngerjain nggak sih kok laptopnya kayak gini. Jadi kayak gitu contohnya. Kemudian bukan hanya dari nilai prestige kalian atau value kalian akan nambah dari segi performa seperti yang kalian lihat tadi, karena laptop ini sudah memenuhi standarnya Project Athena. Jadi secara performance and responsiveness, laptop ini udah hampir sempurna. Jadi kesimpulannya tetap, laptop ini adalah laptop terbaik dan juga hampir sempurna yang pernah saya review. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!